warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta di sesi terkait evaluasi PPDB tahun 2023 yang tentunya belum lama ini kita lalui bersama, yang insya Allah pada pekan sore hari ini ada narasumber yang kompeten yang hadir di tengah-tengah kita bersama di podcast DPRD pada sore hari ini. Yang pertama saya akan perkenalkan adalah Ibu Suryani SE MSI. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Selamat sore Ibu Suryani. Selamat sore Bu Dian, selamat sore para pemirsa yang ada di manapun. Iya. Dan yang kedua dari unsur pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Beliau adalah Bapak Dr. Andis Rohmat MPD, adalah pejabat fungsional penilik sekolah nih, yang hadir juga di depan kita bersama. Selamat sore Pak Rohmat. Selamat sore Dian, bisa Tentunya pada sore hari ini pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta, kita sudah melalui proses PPDB yang dimana pasti momen reguler, momen tiap tahun yang selalu membuat dinamis dan pusing para orang tua karena sekarang momen PPDB pada beberapa akhir tahun ini yang begitu sudah mulainya zonasi ya Pak Rohmat Suryani. Kita mengetahui cukup setiap tahun ada beberapa dinamika yang memang harapannya dari unsur pemerintah, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, membuat regulasi yang khususnya ke depan terkait permasalahan PPDB diminimalisir. Pak Rohmat, mungkin saya memulai karena memang terkait PPDB ini walaupun sudah selesai ya Pak, tetapi terkait berita-berita dan lain sebagainya, khususnya di luar Kota Yogyakarta, ini masih ada polemik. Tapi insya Allah kalau di wilayah DIY ataupun Kota Yogyakarta tidak banyak polemik, artinya dari beberapa regulasi atau aturan sudah dibikin sedemikian rupa sehingga tidak ada unsur tadi oknum yang bahasanya titipan dan lain sebagainya, sudah diantisipasi oleh pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, khususnya itu. Nah, mohon izin kita mengetahui memang saat ini PPDB yang ada di Kota Yogyakarta, mungkin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dulu, terkait evaluasi proses ini, karena memang anak-anak sekarang sudah masuk sekolah ya Pak ya? Ya, sudah masuk sekolah. MPLS istilahnya. Sudah selesai. MPLS sudah selesai. Kalau dulu masa orientasi siswa. Sekarang SK. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait proses tahapan akhirnya anak-anak sekarang sudah masuk dalam proses belajar mengajar. Iya, terima kasih Bu Dian, Bu Wisel. Jadi memang tahapan kita proses untuk menuju kegiatan siswa baru memang kita mulai dari PPDB. Alhamdulillah kalau dilihat dari sisi frekuensi permasalahan dibandingkan dengan daerah lain, memang sampai sekarang masih berlarut-larut gitu ya, karena sehingga Pak Menteri di akhir informasinya akan mencoba untuk mengevaluasi zonasi ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan di Jogja, alhamdulillah karena kita memang cukup panjang ya, mulai dari Januari kita sudah mulai memikirkan itu, kemudian sampai pada bulan Juli kemarin untuk pengumumannya. Di samping itu di kegiatan-kegiatan lain kan support dari DPRD kan cukup luar biasa, mendamping kita entah itu di sosialisasi maupun di kegiatan yang lain. Harapan kami itu paling tidak mengurangi beban kami terhadap ekses yang mungkin timbul ketika PPDB itu berlangsung, dan ini bisa kita buktikan cukup minimalis ya permasalahan yang kita hadapi untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita berharap tahun-tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi ya. Iya, baik Pak Ahmad, terkait garis besar gambaran ya, gambaran untuk evaluasi PPDB di tahun 2023. Mungkin dari Bu Suryani bisa memberikan informasi terkait
informasi khususnya lapangan masyarakat, karena kan DPRD ini bagian dari perwakilan masyarakat terpilih di legislatif ya Pak, pasti ada PPDB adalah momen di mana kami pun di legislatif DPRD juga bukan direpotkan, pasti juga ada sedikit informasi-informasi yang harus kita sampaikan. Mungkin Bu Suryani bisa pandangan lapangan. Beberapa hal memang menjadi perhatian kami dari DPRD. Misalnya kalau tadi dikatakan bahwa kesulitan-kesulitan apa yang ada di lapangan, adanya PPDB. Kalau dulu kan relatif banyak sekali keluar. Nah ini semoga ini menjadi catatan tersendiri ya. Beberapa hal dari masyarakat itu, yang pertama misalnya berkaitan dengan downnya server, servernya itu karena dilapori bahwa ini kok blank, tidak bisa masuk, sehingga tentu saja kan sudah disediakan helpdesk di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Selain itu juga berkaitan juga dengan zonasi. Zonasi utamanya itu zonasi jarak, karena kok ada yang kurang dari 1 kilo 500 meter sudah tidak diterima. Nah, ini kan juga masukan-masukan ya, karena ada hal-hal mungkin dari penduduk sendiri atau masyarakat itu yang melaporkan juga bahwa laporan bahwa banyak penduduk luar kota yang dimasukkan ke KK-nya orang kota Yogyakarta. Dan ini dilaporkan kepada kami, sehingga harus ada strategi lagi atau cara supaya untuk mengurangi, meminimalisir ini. Kalau dulu kan karena jarak kita menggunakan zonasi jarak itu hampir 80% yang pertama, setelah itu setelah ada ASPD dan sebagainya itu diminimalisir, sehingga yang namanya blank spot sudah tidak ada lagi, kan seperti itu. Dan mungkin itu yang utama, yang paling banyak dikeluhkan ya, servernya tadi, terus jarak wong hanya nggak ada 500 meter kok sudah tidak diterima. Terus tadi banyaknya penduduk yang nitip di kakaknya penduduk kota. Ini jadi perhatian bagi kita gitu, kemudian orang lebih. Bu Suryani, Bu dan Pak Romat terkait tadi gambaran banyak garis besar permasalahan yang muncul di masyarakat. Ya, harapannya ke depan kita sebagai pelayan masyarakat ya Pak ya, pemerintah adalah tugasnya melayani, menjadi pelayan masyarakat yang baik. Tentunya permasalahan-permasalahan yang ada ini untuk tahun ajaran ke depan, PPDB tahun 2024 ya khususnya, itu tidak muncul permasalahan atau dinamika yang signifikan. Karena memang kita mengetahui dari amanah undang-undang pelayan dasar, yaitu di urusan pendidikan, Kota Yogyakarta sudah patut sangat diapresiasi. Kami pun juga bangga menjadi penduduk Kota Yogyakarta, di mana pelayanan dasar yang diamanahkan undang-undang atau secara skala nasional 20% di Kota Yogyakarta kurang lebih 24% ya Pak. Artinya 4% melampaui dari target yang diwajibkan oleh pemerintah pusat atau nasional. Artinya memang concern dari pemerintah Kota Yogyakarta, terutama di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, sudah memang terkait support anggaran. Pastinya dari 24% postur APBD, dari postur APBD kan Pak, itu harapannya memang insya Allah fasilitas ataupun support yang diberikan oleh anak didik kita di wilayah Kota Yogyakarta relatif sangat maksimal dibanding dengan kewilayahan lain, karena memang hal tersebut memang tujuan untuk mempertahankan Kota Yogyakarta pendidikan. Kota Yogyakarta menjadi kota pelajar dan sebagainya, itu dari dulu tidak luntur sampai sekarang. Kota Yogyakarta juga masih menjadi primadona. Tadi Bu Suryani bilang masih ada warga wilayah di luar kota akhirnya menitipkan anaknya. Mungkin nanti regulasi itu akan juga ditegaskan dengan keterangan famili lain mungkin tidak boleh dan sebagainya. Itu mungkin masukan-masukan juga tadi dari pemerintah, dari masyarakat dan sebagainya melalui DPRD, yaitu Bu Suryani yang terkait hal
lapangan yang muncul di kewilayahan, dan harapannya di situ untuk melindungi, karena memang tujuan dari zonasi ini kan adalah memberikan kesempatan anak didik di sekitar sekolah, iya, untuk bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi 500 meter aja kok nggak bisa. Tapi memang harapannya juga tetap mutu, pendidikan, tidak hanya terus cegah-cegahan sekolah, tapi mutu pendidikan itu tetap harus dipertahankan ya Pak ya. Iya, betul. Karena memang zonasi, kuota dan lain sebagainya tuh diperluas. Dan alhamdulillah terkait hal tersebut tadi mohon bisa dijelaskan apakah sebenarnya masih ada paradigma sekolah favorit dan tidak favorit sebenarnya seperti apa Pak? Walaupun itu sebenarnya kata favorit dan tidak itu kan dari masyarakat. Ya. Tapi mungkin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bisa menjelaskan Pak. Iya. Kalau sebenarnya istilah favorit itu masyarakat ya, Dian ya. Ya, masyarakat kita kan bangsa pasar yang kemudian akan memilih sekolah A, sekolah B dan sebagainya. Kalau kami dari sisi penyelenggara itu ya misalkan kalau SMP Budian Busur itu kan 16 Kak. Itu sesuatu yang kemudian sama sekolah itu. Silahkan ini kita berikan porsi yang sama kepada masyarakat untuk bisa kemudian memanfaatkan itu. Tapi lagi-lagi ya kita kan nggak bisa memaksa kemudian harus seperti ini. Contohnya ketika kita bicara tentang konsep zonasi wilayah, tentunya kan ini menjadi satu cerminan bahwa kalau orang tinggal di sebelah selatan ya mestinya sekolahnya di selatan kan gitu. Tetapi kita tadi seperti Ibu sampaikan, Bu dia juga sampaikan bahwa mutu kan tetap kita jaga ya Bu ya, sehingga ada namanya zonasi mutu. Nah, ada zonasi wilayah, juga ada zonasi mutu yang tentu ini untuk menjaga bagaimana kualitas pendidikan kita itu tidak lengkang oleh zaman ya, tetap bisa eksis gitu ya. Tapi ternyata memang ini ya Pak, tadi Pak Rohmat menjelaskan zonasi mutu. Tapi memang seperti kayak sudah tersistem alami, memang walaupun zonasi mutu di grade kan tadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memang harapannya semua pelayanan pelayanan pendidikan dan guru-gurunya pun juga kualitasnya sama. Tapi memang secara kemasyarakatan itu sudah kayak terkotak sendiri, gitu. Ya, sebetulnya ya boleh secara keseluruhan begitu Budian. Tapi ini data di tempat kami, misalnya kita baca dari hasil PPDB tahun kemarin aja. Kalau dikatakan nilai maksimal itu 300 masuk ke SMP, katakan gitu ya. Berarti yang nilai tertinggi antara 290-an, kemudian 280 itu mestinya itu kan pada sekolah-sekolah tertentu. Tetapi sekarang pun bisa menyebar ke beberapa. Baik. Ya, karena ini juga karena apa juga di SMA pun juga mengalami hal yang sama. Di sana bicara tentang konsep zonasi juga. Artinya kebijakan ini menyeluruh. Nanti di atasnya juga demikian, di atasnya juga demikian. Jadi memang masih ada kalau di situ untuk dikatakan kok nilai-nilai tertentu ngumpul di sana. Tetapi sebenarnya ini tidak semuanya seperti itu. Sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang boleh nanti suatu saat akan menuju ke bagaimana sekolah di kota itu ya sama. Karena memang harapannya rohnya zonasi kan seperti itu. Tidak ada istilahnya memfavoritkan SMP. Kebetulan kemudian pemerintah Belanda itu justru itu membangun kok ya di kota Bandi semua. Karena ini sejarah siap. Ya, terima kasih Pak Rohmat. Sedikit banyak ini mungkin dari pemirsa podcast DPRD artinya sudah menjawab sebenarnya tujuan dari zonasi ini memang menghilangkan favorit, kata-kata favorit di SMP. Semua SMP kualitas, fasilitas ataupun tenaga pendidik pengajar pun juga sama. Ya. Mungkin dari Bu Suryani terkait hal tersebut dari tingkat masyarakat itu memang secara akhirnya ngrumangsani istilahnya kalau anaknya ini kira-kira bisa masuk di SMP A, B atau C itu nanti memang itu dari masyarakat sendiri atau memang dari sebaran nilainya dari beberapa masukan ataupun yang ditemui? Beberapa masukan dari masyarakat ya, tentu saja kita akan mendengarkan masyarakat ini. Ya memang mungkin dari dulu masyarakat itu mengkotak-kotakkan itu. Jadi dia
mendeskripsikan bahwa sekolah ini itu memang sekolah favorit. Jadi ini perlu dihilangkan. Dan ini prosesnya panjang. Panjang karena memang juga tercipta juga panjang. Jadi tetapi saya berpikir bahwa begini, Yogyakarta ini ya, PPDB kita ini menjadi percontohan ya, karena apa tadi bisa mengelaborasi antara zonasi wilayah dengan nilai yang pada saat itu karena kita patokannya dulu itu zonasi sehingga kan wilayah kita itu pendidikan tidak merata, tidak tersebar ya. Jadi dari zaman dulu itu memang sebelah utara dan tengah itu banyak sekolah, yang selatan hanya 2 sekolah. Nah ini kan warga kita, anak-anak kita yang sebelah selatan ini kan kalau digunakan zonasi tentu saja tidak akan ada yang diterima di wilayah utara. Sehingga apa? Betul bahwa akhirnya dikombinasi ya, prosentasenya bahkan sekarang zonasi mutu itu lebih tinggi, 44% dibanding dengan zonasi hanya 15%. Dan ini memang digunakan cara untuk mengatasi tadi adanya blank spot atau anak-anak yang di wilayah selatan tidak bisa bersekolah di utara maupun tengah, sehingga ini saya malah menjadi bagi saya ini menjadi terobosan yang menarik. Karena kalau mengandalkan zonasi ya tadi, karena letak jadi kondisi kita itu tidak memungkinkan kalau untuk menerapkan zonasi murni seperti dulu itu ya, sehingga banyak yang protes demo. Sekarang bisa terkritis habis itu. Untuk yang blank spot sekarang sudah tidak ada, cuma kita harus menyempurnakan yang tadi. Kenapa jarak yang terdekat itu hanya kurang dari 1 kilo atau 500 meter. Nah ini yang harus disempurnakan lagi. Ya kemudian juga memperbaiki sarana dan prasarana yang tadi sehingga jaringan. Nah itu lancar. Anak-anak kita itu tidak ikut PPDB ini sudah deg-degan, sudah spot jantung orang tuanya. Apalagi kalau jaringannya tidak lemot. Nah ini semakin menjadi anak-anak itu stres semua. Karena kayaknya kalau PPDB ini juga orang tua itu juga ikut mantau kan, berdetak jantungnya tidak, malah mungkin anaknya tidak, tapi orang tuanya spot jantung setiap ada PPDB seperti itu. Jadi ini menjadi catatan tersendiri bagi kita. Terima kasih. Nah, monggo nanti untuk dinas memperbaiki apa-apa yang belum yang masih kurang di PPDB ini. Akhirnya nanti kan ya seperti tadi akan ketemu keseimbangan PPDB yang paling baik itu kan tanpa mengurangi mutu. Mutu tetap kita jaga di Jakarta karena sebagai kota pelajar. Jadi kita harus mempertahankan ini. Jadi menjadi magnet kok bagi penduduk di luar kota yang berbondong-bondong memang ke kota Jakarta, sehingga kita tidak Pak Rahmat tetap memberi kesempatan juga dari luar kota maksudnya. Dan itu 2 kali saringannya ya malahan. Nah, jadi ini yang yang lain dari dari kota Yogyakarta itu seperti itu. Baik, tadi banyak sekali yang sudah disampaikan Pak Rohmat dan Bu Suryani terkait karena memang teknis pelaksana teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu setiap tahun ada hajatan ya Pak, punya hajatan besar, bahkan sampai di depan dinas pun dipasang tenda ya. Helpdesk melayani, artinya dari berbagai orang tua yang mungkin secara kondisi masih ada sistem dengan karakter konvensional harus datang ke sekolah ataupun harus ke dinas lebih mantep, walaupun di website sudah jelas, tapi kan ada beberapa karakter orang tua tuh nggak datang langsung, padahal hanya jelas-jelasin seperti ini sudah ayem ya Pak. Jadi memang banyak sekali sudah inovasi yang sudah disampaikan ataupun sudah diaplikasikan untuk PPDB dari tahun ke tahun. Banyak sekali yang tadi harapannya dari zona mutu yang sekarang 55% ya Pak kalau tidak salah. 40. Total sama yang zona wilayah. Zona wilayah 15%. Jadi 15%, artinya zona mutu ini diperbesar supaya ya itu tadi anak-anak kita, anak-anak didik yang harapannya menggapai kelulusan atau jenjang pendidikan
secara karakter dan secara nilai itu memang benar-benar anaknya dimotivasi belajar, tidak terus mesti lulus, karena sekarang sudah tidak ada lulus dan tidak lulus ya Pak. Nah semua lulus, buat nilainya berapa aja lulus ya Pak, karena tidak boleh satuan pendidikan ataupun yang lain tidak meluluskan atau tidak menaikkan anak tersebut di sekolah. Jadi motivasi, bahkan orang tua juga harus dimotivasi juga, tidak ada terus yang penting cerdas atau bahkan berebut dengan kartu-kartu seperti kartu yang kita memiliki di Kota Yogyakarta, KMS Pak. Sekarang KMS juga ada grade-nya, bahkan sesama KMS juga beradu nilai. Jadi tidak terus punya KMS terus keterima di sekolah negeri, itu juga patut kami dari DPRD pun apresiasi. Artinya memang motivasi belajar anak-anak itu di kualitas pendidikan tetap dijaga, ngaten. Ya, mungkin bincang-bincang pada sore hari ini kita jeda terlebih dahulu. Nanti masih ada pembahasan yang lain yang jelas. Memang proses PPDB ini adalah momen yang sangat menarik. Melibatkan banyak orang. Iya, momen sangat menarik dari tahun ke tahun, yang harapannya nanti dari pemirsa podcast DPRD yang selalu setia menikmati atau mengikuti podcast kami bisa juga saling memberi masukan. Kita sebagai pemerintah, legislatif dan eksekutif menerima segala masukan yang ada. Yang jelas bagaimana proses PPDB ini menjadi PPDB yang adil bagi atau melindungi warga atau anak didik yang ada di wilayah Kota Yogyakarta secara aktual ya Pak ya. Tidak ada titip-titipan tadi famili lain, apakah itu nanti bisa diatur juga tidak ada. Kalau keterangan famili lain ya berarti ini titipan. Apalagi kan Dukcapil sekarang by system ya Pak. Itu masuknya tahun berapa per detik per bulan itu akan ketemu. Demikian kita jeda dulu podcast DPRD pada pekan ini, nanti kita lanjut dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.